Ini adalah aksesoris helm yang wajib buat gue, baik itu buat commuting, daily ride, ataupun buat touring. This is Anti-Fog by Pinlock. Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Acuan Hobi bareng gue Zandi. Jadi kali ini gue bakal ngebahas soal Anti-Fog dari Pinlock. Tapi sebelumnya gue disclaimer dulu, kalau misalnya gue ini pure seorang entusias di dunia otomotif, bukan seorang profesional. Dan di video kali ini juga tidak disupport oleh pihak manapun, terutama oleh pihak Pinlock. Jadi ini gue cuma sharing doang, pure sharing doang soal brand dari si Pinlock ini, terutama produk Anti-Fognya. Oke? Ngomongin soal Anti-Fog, kalian pasti pernah lah, mostly para rider pernah ngerasain ribetnya lagi hujan atau cuaca dingin, kaca visor helmnya itu berembun, entah itu full face ataupun half face ataupun open face gitu ya. Jadi berembun kalau lagi cuaca dingin, itu pasti ribet banget. Dan Anti-Fog dari Pinlock ini salah satu solusi yang paling tepat buat gue sejauh ini. Dan ngomongin soal embunnya, gue mau jelasin secara singkat kenapa bisa terjadi embun di visor kalian waktu lagi cuaca dingin ataupun lagi hujan. Itu semua disebutnya kondensasi atau proses pengembunan. Kaca helm yang berembun terjadi karena suhu di dalam ruangan. Dalam hal ini berarti di dalam helm lebih besar dari suhu di luar. Begitu juga nafas yang dikeluarkan dalam tubuh kita itu punya perbedaan suhu dengan suhu di luar. Nah, jadi pada saat berembus terjadilah proses pengembunan karena udara tidak dapat lagi menahan semua uap air dan akan berubah menjadi embun. Jadi kalau di fisika itu perubahan wujudnya dari bentuk gas menuju bentuk cairan. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, Pinlock untuk Anti-Fognya punya teknologi yang namanya moisture absorbing nanotechnology. Jadi pada struktur Pinlock ada bagian sebelah sini, bagian tengahnya ini merupakan lens utamanya yang punya teknologi tersebut. Jadi teknologi ini secara sepersekian milisecond sangat cepat, dia menyerap kelembaban, menyimpan molekul air di sini dan terjadi penguapan. Jadinya tidak akan terjadi proses pengembunan di bagian tengah lapisan Pinlock ini. Nah, itu teknologi moisture absorbing nanoteknologi dari si Pinlock. Itu fitur utamanya yang bikin benda ini berharga atau punya value secara nominal, itu yang utamanya. Lalu untuk struktur lainnya dia punya seal di bagian luar sini, di bagian ujungnya dia punya seal, dia sealer gitu. Ini tuh ya singkatnya dia untuk membatasi ada udara masuk ke lapisan visornya ke tengah-tengah di sini. Tapi kalau bahasa detailnya dia tuh jadi thermal barrier antara suhu di luar helm sama di suhu di dalam helm tuh dia ada perbedaan suhu. Nah, karena ada seal ini jadi suhu di tengahnya tuh dia menjadi bariernya untuk si sealnya ini. Itu struktur teknologi dari si Pinlock Anti-Fognya. Oke, lalu yang selanjutnya ada aksesoris penunjangnya, yaitu disebutnya pin di sini. Pin ini ternyata ada 4 macam varian, itu nggak cuma satu asal nyantol doang. Yang pertama itu ada one component pin, lalu ada two component pin, ada three component pin, dan yang terakhir ada tear off pin atau ya tear off pin. Untuk tear off pin ini dia punya dua fungsi. Yang di bagian dalamnya dia untuk sebagai alat penunjang buat bisa masang si Anti-Fog Pinlocknya, dan untuk bagian luar dia untuk tear off post, untuk memasang tear off biasanya dipakai untuk para pembalap gitu, untuk tear off. Dan semua pin tersebut itu bisa di-adjust, bisa disetting ulang biar si Pinlocknya atau si Anti-Fognya bisa menempel sempurna di visor itu fitur utamanya juga soal dari si pin gitu. Sekarang gue coba pasang dulu si Anti-Fognya ke visor Swan GP Pro ini. Yang perlu kalian lakukan pertama kali, cukup setting ulang ke bagian terluar untuk bagian si bagian si pinnya. Di sini ada tanda panah, ntar kalian masukin keluar, ntar gue liatin detailnya. Dan yang pertama, pastikan visor kalian bersih dulu. Oke, sekarang kita tarik, pegangin si visornya, dan nggak usah takut patah. Kalau visornya oke juga dia nggak akan patah. Nah, ini udah terpasang. Kalau misalnya ada
celah di bagian sini, celahnya bagian bawahnya di sini. Ini tinggal di adjust lagi, coba tarik dulu ke atas si pinlocknya. Oke, ini udah terpasang. Pastikan seal-sealnya nempel banget secara sempurna. Kita coba dulu. Kayak dia tembus banget, tembus dikit sebelah sini. Ini bisa di adjust ulang, nanti tinggal diputar-putar doang. Ini juga, oh ini enggak, sebelah sini ada dikit banget sebelah sini, cuman selebihnya aman. Udah ada anti embun di visornya, cuman begitu doang masangnya. Dan untuk perawatan anti-fog ini gue selalu melakukannya secara berkala, sekitar 1 bulan sekali lah. Caranya cukup dibilas dengan air hangat tanpa digosok ya, dan gue selalu ngebiarin pinlock ini kering secara alami dulu. Dan terakhir cukup di tap-tap aja menggunakan lap microfiber, jadi nggak digosok. Yang terakhir infonya soal tipe dari si pinlock. Pinlocknya ada 3 tipe, ada pinlock 30, 70, dan 120. Untuk yang membedakan pinlock 30 itu dia hanya ada satu size, dia universal size, dan dia termasuk yang ukuran terkecil di kelasnya. Dan untuk selanjutnya pinlock 70 seperti yang dipakai di visor NHK S1 Pro ini, dia dibuat spesifik untuk visor-visor tertentu biar konturnya si bentuknya itu lebih pas ke si bentuk si visornya. Jadi kemungkinan kecil, sangat kecil kemungkinannya untuk pinlocknya tidak presisi di visor tersebut. Jadi emang khusus, ini pinlock 70 khusus untuk NHK, pinlock 70 khusus untuk KYT, dan seterusnya untuk array dan lain-lain. Untuk pinlock 70 seperti itu. Dan ada beberapa varian warna juga, ada yang smoke tint, ada yang yellow tint, dan juga ada yang clear. Yang terakhir pinlock 120, dia tipe tertinggi. Sama kayak pinlock 70, dia dibuat untuk spesifik visor tertentu aja. Lalu ada opsi warna juga, tapi membedakan untuk yang pinlock 120 dia menggunakan teknologi yang sama atau komponen material yang sama dengan yang digunakan di MotoGP dan juga di F1. Jadi udah jelas dia high grade untuk si komponen materialnya. Untuk yang pinlock 120 itu merupakan varian termahalnya juga dibandingkan dengan pinlock yang lain. Oke, karena hal-hal tersebut yang gue jelasin tadi soal fungsinya, soal teknologinya, dan soal kredibilitas dari si brandnya, gue berpikir pinlock ini merupakan hal yang esensial buat gue, item yang esensial buat gue pakai di keseharian ataupun di waktu lagi touring, waktu lagi riding agak jauh gitu. Ini merupakan hal yang paling penting buat gue. Dan juga ini jadi solusi untuk kita yang tinggal di negara tropis yang cuma punya 2 musim, musim panas, musim hujan, dan kadang-kadang juga musim hujannya sekarang udah nggak nentu, bisa lebih panjang, bisa tiba-tiba aja hujan, walaupun lagi musim panas tiba-tiba hujan. Jadi ya kita preventif, udah prepare punya anti fog seperti ini gitu. Ini solusi buat gue. Tapi ini juga bukan solusi yang tepat buat rider yang berkacamata, soalnya visornya clear. Tapi kalau misalnya kalian berkacamata yang berembun, visor kacamatanya, jadi ya itu belum jadi solusi buat rider berkacamata. Oke.